Mungkin ada satu hal yang belum saya tanya nih dari tadi nih. Saya mau nanya Mas Siti dulu nih. Siti, kamu gendong Rusli jalan dilihat orang dan sebagainya ya. Malu nggak? Enggak. Ngapain harus malu? Kan Rusli itu saudara saya. Tapi pernah nggak diolok oleh teman-temanmu sendiri? Kurang kerjaan lu, tiap hari gendong lu. Pernah? Pernah kan? Terus gitu. Terus? Ya kayak Om Jeremy tadi bilang gitu. Terus kamu gimana kalau gitu? Ya Siti mah ya gak didengerin omongan gitu amat gak. Ya kata Siti, udah Rusli jangan didengerin. Ya udah Siti jalan lagi. Tapi banyak yang ngomong gitu, banyak? Ya banyak. Banyak yang ngomong gitu? Oke, kamu cuek aja, nggak peduli? Cuek aja. Oke. Itu nggak, tadi itu belum jelas. Berapa lama sih jalan dari rumah ke sekolah tiap hari bolak-balik tuh? Kalau lambat ya, kalau suka berhenti-berhenti setengah jam gitu. Kalau cepat ya 20 menit juga datang. Pulangnya juga? Pulangnya juga. Nggak panas? Enggak. Tidak. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu, tapi kalau tadi kita tanya apakah Siti pernah meminta sesuatu pada Rusli. Nah, yang Anda tidak tahu adalah bahwa Siti juga bekerja. Jadi Siti juga bekerja untuk membantu keluarga. Iya. Kerjanya ngapain, Siti? Ya kalau ini mah ya cuman musim-musim gitu. Kalau musim timun, Siti suka jual timun. Musim menteng ya suka jual menteng gitu. Terus itu dijual gitu? Dijual. Dijual, Jual di tapi sekolah apa jual di tetangga? Ya di sekolah paling nggak nyampe ke sekolah, di jalan juga udah habis. Oh, udah. Banyak banyak juga yang udah suka habis. ya? Iya. Banyak yang suka. Tapi yang jadi masalah adalah gimana cara ngambil buah menteng ini gitu. Jadi cara ngambil buah mentengnya ini Siti harus manjat. Iya. Iya. Kamu manjat ke atas pohon gitu? Iya. Manjat ke atas. Manjat ke atas. Dapat berapa kalau kamu dapat buah menteng nih? Terus kamu jual, kira-kira berapa hasilnya? Kalau banyak paling 10.000, kalau sedikit 5.000. 10.000 sampai 5.000. Iya. Itu setiap hari ada? Ya tergantung. Tergantung. Terus kalau uangnya dikumpulin dapat 10.000 dan 5.000 udah dikumpulin buat apa uangnya? Ya buat makan, buat beli beras, buat beli buku, buat beli pensil. Katanya Jadi buat dibagi juga sama Rusli. Iya Buat- dibagi. dibagi juga. Iya. Katanya kamu suka ngasih uang ke Rusli juga ya? Iya. Kenapa? Ya yang namanya rezeki kan harus dibagi-bagi sama saudara. Tapi ya ini saya dari tadi juga saya hampir keluar air mata nih dan biasanya saya ini beneran biasanya saya punya bintang tamu yang lain yang inspiratif ya, tapi saya tidak pernah meneteskan air mata. Ini belum netes sih, tapi saya tadi agak ngembeng juga ketika dia mengatakan ya kan kalau rezeki harus dibagi-bagi, bukan karena cacatnya, bukan karena usahanya, tapi yang lebih kena ke saya adalah gimana caranya anak sekecil ini, seusia ini bisa mengatakan hal seperti itu gitu loh. Iya. Ini kan aneh banget gitu kan. Sementara dia mengatakan kalau rezeki harus dibagi-bagi, ya. Tapi salah satu orang terkenal di Indonesia juga ada rezeki bagi-bagi juga ya. Bagi bagi jam tangan, bagi mobil. Bedanya cuma satu mungkin. Bedanya cuma satu. Ketika sang Siti, seorang Siti ini membagikan rezekinya, Siti tidak mengharapkan dapat apa-apa gitu. Ketika orang tersebut membagikan jam tangan dan mobil, gua nggak tahu dia ngertiin dapat apa. Konsekuensinya ada itu. Oke, terus kalau kasih uang ke Rusli uangnya buat apa dong? Buat diapain Rusli? Buat ibu juga. Oh, dikasih ke ibu? Kasih ke ibu buat makan. Kamu nggak jajan gitu? Jarang. Jarang. Kalau punya uang, ya kalau besar uangnya ya jajan. Kalau nggak ada sama sekali, ya gimana lagi? Apa permintaan yang paling besar yang terus dipingin? Pengen bisa jalan. Selain ingin bisa jalan, nah ini saya harus tanya, pernah nggak kamu berdoa dan marah sama Tuhan? Kenapa saya begini? Enggak. Enggak pernah. Nggak pernah. Ya
Ya gak pernah. Terus apa yang bikin kamu kuat kalau melihat teman-teman kamu yang lain bisa jalan? Sabar. Hanya sabar. Oke, Rusli dengan Siti di sekolah paling suka pelajaran apa? Siti suka pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Rusli? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dan kita ada guru dari sekolahnya yang kita undang juga ke Hitam Putih, Pak Hasanuddin. Mana Pak Hasanuddin? Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, Anda guru apa Pak? Saya guru di madrasah. Ngajar apa Pak? Mata pelajaran apa? Mata pelajaran agama. Mata pelajaran agama. Agama, ya. Oke, terus gimana? Boleh saya tanya prestasi Siti dan Rusli di sekolah seperti apa? Alhamdulillah untuk Siti sebab berlainan kelas dengan Rusli ya. Kalau Siti itu kelas 3, Rusli kelas 2 pada waktu itu. Jadi untuk Siti alhamdulillah setelah dia sekolah di madrasah selalu 5 besar lah, masuk ranking 5 besar untuk Selalu ranking 5 besar ya. Dan untuk Rusli walaupun kita kelihatan punya yaitu seperti fisiknya begitu, jadi alhamdulillah dia juga masuk 5 besar untuk di sekolah di madrasah. Masuk 5 besar juga. Iya. Masuk 5 besar juga. Oke. Pak, bagaimana nih kan Rusli tidak bisa jalan ya. Itu untuk sekolah gimana mengadaptasinya? Ya untuk Rusli tadi sudah diceritakan oleh Siti bahwa dia ke sekolah selalu digendong dari rumah kurang lebih ya setengah kilo atau sekilo mungkin dari rumah. Juga saya pernah atau sering saya juga kalau Siti lagi nggak sekolah terus keluarganya lagi sibuk, saya pernah juga menggendongnya sampai sekolah. Anda pernah gendong sampai sekolah? Iya, pernah. Sering. Pernah, sering ya. Oke. Boleh saya tahu nggak Pak? Ini kan Anda pernah gendong Rusli sampai sekolah, ya? Iya. Capek nggak? Ya lumayan. Lumayan capek. Capek, berat. Berarti kalau Anda capek, berarti Siti capek sekali dong Pak ya? Iya, iya. Oke, luar biasa. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Kita akan lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita dan tim Hitam Putih mudah-mudahan ini bisa membantu Anda selama 1 tahun penuh Pak. Tinggalnya sebulan saja. Terima kasih banyak Pak ya.